dan kita masukkan di list ini. Cara mencari interest itu ada 4 cara. Yang pertama dengan menggunakan Audience Insight yang baru saya tunjukkan, kemudian suggestion oleh FB, Google Search, dan research passionate fans atau buyers. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu menggunakan Audience Insight. Nah, cara menggunakan Audience Insight itu saya tulis di sini. Yang pertama, masukkan main keyword di interest ini. Nah, apa yang kita masukkan? Kita masukkan precise interest seperti we are teachers. Jangan gunakan broad interest, misalnya teacher. Contohnya nih, misalnya kalau kita masukkan we are teachers, maka di sini akan muncul demographics, yaitu audience di ini itu kebanyakan di umur berapa. Kalau kita cek page likes-nya, nah inilah top categories yang berhubungan dengan we are teachers. Ini juga page likes, yaitu page-page yang disukai ya, atau yang di-like oleh audience di sini. Audience we are teachers ini. Nah, kita lihat. Page likes ini, kita bisa lihat ini berhubungan dengan guru. Ya kan? Teaching resources, clever classroom. Ini semuanya berhubungan dengan guru. Nah, kalau kita masukkan teacher, yaitu broad interest, pertama kita lihat audience size-nya aja udah gede banget. Nah, coba perhatikan top categories-nya. Lihat, ini sedikit yang berhubungan dengan guru. Ya, ini teachers pay teachers, ya berhubungan. We are teachers, oke. Okay. Nah, yang lainnya ini saya nggak yakin ini berhubungan dengan guru. Kita coba lihat page likes-nya. Oke, okay? Ini enggak. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus masukkan precise interest di sini? Untuk memancing interest lainnya itu keluar. Coba kita lihat di niche hairstylist. Hairstylist profession, oke. Nah, ini lumayan targeted 35k sampai 40k, tapi hairstylist ini itu bukan page ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini nggak ada page yang hairstylist. Nah, ini yang muncul juga dikit. Mungkin kita bisa pancing dengan behind the chair. Coba kita lihat behind the chair itu page apa. Bringing the world of hairdressing to the hairdressers of the world. Nah, jadi ini jelas adalah page untuk hairstylist. Nah, kita masukkan ini sebagai keywords. Behind the chairs.com. Oke. Jumlah audience 800k sampai 900k. Nah, kita lihat top categories-nya. Ini berhubungan dengan hairstylist. We are the hair mafia. Proud to be a hairstylist. Oke. Okay. Kita lihat page likes-nya. Berhubungan ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ini. Page likes ini. Relevance itu menunjukkan seberapa relevan page yang muncul di sini dengan audience yang Anda milih. Oke. Okay. Audience maksudnya adalah seberapa banyak audience yang di behind the chair ini yang menyukai page di sini. Contohnya, nah ini behind the chair audiensnya 800 sampai 900k. Dari orang ini yang menyukai modern salon itu sebanyak 200k. Oke, yang menyukai proud to be a hairstylist page itu sebanyak 140k. Inilah maksudnya audiensnya. Facebook itu artinya jumlah orang di Facebook yang ada di United States yang menyukai page ini. Itulah yang dimaksud dengan Facebook. Affinity adalah menunjukkan audience behind the chair.com ini 45 kali lebih menyukai modern salon dibandingkan dengan pengguna Facebook lainnya. Oke, jadi kalau 51 kali ini maksudnya apa? Audience behind the chair ini, yaitu audience yang di sini, itu 51 kali lebih mungkin menyukai proud to be a hairstylist dibandingkan dengan pengguna Facebook secara umum. Jadi semakin tinggi affinity, berarti semakin bagus. Oke, langkah berikutnya,
catat semua related pages di bagian page likes. Oke, pilih yang high affinity. Affinity makin tinggi makin bagus. Kemudian cek apakah page tersebut tersedia sebagai interest. Maksudnya, contoh modern salon, apakah tersedia sebagai interest enggak? Karena kan tadi kita udah bilang page itu belum tentu tersedia sebagai interest. Jadi cara ceknya kita ketik aja di sini. Nah, ada berarti ya, bisa. Nah, lalu kita catat ini modern salon di mana? Di Excel file. Nah, ini saya buat kategori untuk community, saya masukkan kemari, untuk website atau forum. Oke, kemudian publikasi, misalnya magazine atau newspaper atau blog itu masuk kemari, produk atau tools yang berhubungan dengan hairstylist, public figures, dan buyers. Ini buyers nanti saya terangkan. Nah, kalau modern salon itu termasuk apa? Coba kita klik, lihat. Ini termasuk magazine ya. Nah, biasa sebelum saya catat di Excel file, saya selalu cek dulu page-nya untuk mastiin kalau ini memang benar-benar target niche saya. Oke, ini udah jelas target hairstylist. Saya masukkan di publication modern salon. Apalagi? Proud to be hairstylist. Coba kita lihat. Ya, ini udah jelas ya. Apakah tersedia sebagai interest? Proud to be a hairstylist. Ya, tersedia. Masukkan di sini. Itu komunitas ya. Proud to be a hairstylist. Sam Filler Professional. Ini apa? Spa, Beauty, and Personal Care. Hairstylist. Oke. Ini saya kelompokkan menjadi apa? Coba kita lihat about-nya. Professional Styling Tools for Hairdressers. Oke, jadi ini saya rasa ini adalah sebuah brand yang menjual tools untuk hairdressers. Saya masukkan ke products atau tools. Sam Filler Professional. Ada S nggak? Nggak ada ya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau Anda perhatikan ini. Kita tadi masukin behindthechair.com sebagai main interest. Benar nggak? Kemudian kita lihat audiensnya ini sebesar 800k sampai 900k. Dan di page likes itu juga muncul nih, behindthechair.com. Ya kan? Berarti ini sama dengan ini. Tapi kalau Anda perhatikan, itu Facebooknya, artinya apa? Orang yang menyukai behindthechair.com ini kenapa cuma 531.000 orang? Nah, coba kita cek dulu page ini. Total likes-nya berapa? 681.000 orang. Oke. Kenapa? Jadi pertanyaan pertama, kenapa di sini hanya muncul 500-an? Karena tadi definisi Facebook audience ini apa? Jumlah audience yang menyukai behindthechair.com ini yang berada di United States. Nah, sedangkan page likes di sini itu the whole world, seluruh dunia, enggak hanya yang di US. Nah, coba kalau kita hilang ini US-nya, kita lihat, nah 600-an. Oke, tentu saja ini enggak selalu pas ya, lebih kurang. Oke, tapi udah mendekati ya. Jadi sekarang pertanyaan pertama sudah terjawab. Kenapa tadi cuma 500-an? Karena kita tadi milih US. Nah, berhubung kita target pasar US, kita tetap masukin. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Berarti jumlah orang yang menyukai behindthechair.com ini, oke, yang saya maksud dengan menyukai itu berarti orang yang mengklik like. Oke, berarti mereka secara sadar melihat page behindthechair.com dan klik likes. Itulah namanya orang yang menyukai. Nah, kenapa orang yang menyukai page behindthechair ini di Facebook kan harusnya 531.000 orang.
Lalu kenapa audiens yang muncul ini 800 sampai 900K? Yuk, kira-kira kenapa? Karena associated audience tadi. Bener nggak? Yang bener-bener like di US itu cuma 500 ribuan orang, tapi yang ter-include dalam audience behind the chair.com ini sebanyak 800 sampai 900 ribu orang. Kalau kita lihat behind the chair.com, ini adalah komunitas, oke? BTC Study Choice Awards. Nah, through our bookstore. Nah, mereka juga punya bookstore. Nah, jadi bisa saja audiens yang 800-an ini itu termasuk orang-orang yang bekerja di bookstore ini atau event organizer untuk acara yang mereka adakan. Itulah sebabnya banyak associated audience tambahan di luar ini. Oke, jadi sudah terjawab ya, kenapa ini bisa lebih banyak dari ini. Nah, disinilah saya mau kenalkan istilah yang saya namakan sebagai super precise interest. Suatu interest dikatakan super precise jika jumlah audience di sini itu mendekati angka di sini. Oke? Ini cuma setengahnya dari audience total nih. Berarti ini bukan termasuk super precise interest. Coba kita lihat contoh lain. Proud to be a hairstylist. Kita lihat jumlah audiensnya ini 150 sampai 200K. Nah, audience tadi ini audience pengertiannya apa? Dari audience yang di sini yang menyukai proud to be a hairstylist itu juga 174.000 orang. Oke, ini mendekati ini. Artinya apa? Nah, coba kita cek dulu ya. Page ini. Jumlah likes-nya berapa sih? Oke, hampir mendekati 186.000 orang. Artinya apa? Artinya dari audience yang dibentuk Facebook untuk interest ini, itu sebagian besar, hampir semua, itu adalah orang yang melike page ini. Page itu sendiri gitu. Berarti dari audience ini, sebagian besar, hampir semua, audience ini secara sadar melike page proud to be a hairstylist. Berarti inilah yang saya namakan dengan super precise interest. Yaitu interest yang hampir semua audiensnya itu secara sadar melike page itu. Oke, coba bandingkan dengan yang tadi, behind the chair.com. Dari audiens yang dibentuk Facebook, itu hanya setengahnya yang melike page ini. Nah, sisanya itu associated interest. Jadi interest seperti ini, saya namakan sebagai associated interest. Oke, ini suatu penamaan untuk memudahkan Anda nantinya ya. Jadi syarat super precise interest adalah, pertama, interest itu muncul sebagai page di urutan pertama page likes. Seperti ini. Oke, ini muncul sebagai page di nomor pertama di page likes ini. Nah, syarat kedua adalah audience dibagi monthly active people harus lebih besar dari 80%. Coba kita hitung. Audience ini dibagi monthly active people harus lebih besar dari 80%. Coba kita hitung. Tadi ini 486. Oke, dibagi, ini kita pilih yang angka besarnya aja, 900 dikali 100. 54%. Berarti ini tidak memenuhi syarat sebagai super precise interest. Coba kita cek. Proud to be a hairstylist. 174K dibagi 200. Oke, kali 100. Nah, ini 87%. Berarti ini memenuhi syarat sebagai super precise interest. Oke, dan ini muncul sebagai nomor pertama di page likes. Artinya ada page ini. Nah, maka di sini saya akan memberinya warna
hijau. Untuk membedakan ini dari associated interest. Coba kita cek Sand Filler Professional. Sand Filler Professional. Oke, syarat pertama memenuhi. Coba kita bagi audiensnya. Nah, ini juga ya, 145 bagi 150 itu udah jelas lebih besar dari 80%. Nah, yang seperti ini saya juga akan beri warna hijau, yang menunjukkan ini adalah super precise interest. Setelah kita mengerti perbedaan super precise dan associated interest, maka kita lanjutkan tugas kita, yaitu kita mau mengisi list ini untuk kita jadikan targeting nantinya di iklan kita. Oke, jadi kita ulangi langkah yang sama. Ini kita masukin dulu main interest-nya. Saya pilih proud to be a hairstylist. Nah, kita masukin semua pages yang ada di sini. Oke, tentunya kita cek dulu. Misalnya hairstylist themes, apakah tersedia? Kalau enggak, lanjut yang lainnya. Oke, dan kita cek apakah merupakan super precise interest atau bukan. Kalau iya, berikan warna hijau. Oke, saya pause dulu video ini untuk menghemat waktu. Oke, jadi ini adalah interest yang sudah saya catat dengan menggunakan main keyword proud to be a hairstylist. Jadi saya mencari interest yang bisa saya target dari page like sini. Kemudian saya juga melihat top categories. Nah, ingatlah untuk selalu mengecek misalnya MHD production, Anda sanksi apakah ini merupakan page yang berhubungan dengan hairstylist atau bukan. Kita bisa selalu cek dengan mengklik page tersebut. Oke, dan kita cek. Nah, misalnya kalau untuk main keyword proud to be hairstylist sudah selesai, kita tulis. Nah, maka langkah berikutnya adalah coba masukkan semua interest itu, kemudian cek bagian demographics. Maksudnya begini. Jadi ini kita sudah tulis di sini. Oke, kita coba masukkan interest-nya kemari. Semuanya. Nah, kemudian kita cek demographics-nya, apakah ada dominan nggak? Nah, misalnya nih, umur 18 sampai 44 yang dominan. Nah, ini biasanya kalau kata orang itu 18 sampai 24 itu nggak ada pembeli. Oke, tapi dari pengalaman saya ini bisa saja ada. Oke, alasannya kata mereka nggak ada pembeli karena asumsi mereka belum punya kartu kredit sendiri. Oke, tapi setiap niche berbeda, Anda harus tes ya. Nah, kalau di hairstylist, mungkin saya mau coba dari 25 sampai 54. Maka nih kita masukkan 25 sampai 54. Nah, kadang setelah kita tune in demographics-nya, biasanya page yang muncul itu akan lebih relevan dan biasanya akan ada page baru yang muncul, yang sebelumnya belum muncul gitu. Oke, ini Anda cek lagi. Anda bisa menggunakan bantuan Ctrl F untuk melihat apakah sudah ada di list ini atau belum. Kemudian, setelah itu, masukkan satu persatu interest yang baru Anda catat. Nah, ulangi lagi langkah 5-6. Itu dengan cara tadi kita sudah gunakan proud to be a hairstylist sebagai main keyword, maka next kita gunakan hairbrain sebagai main keyword. Nah, ulangi lagi proses yang sama. Catat ini, lihat ada yang belum dicatat belum. Kemudian lihat tab categories, sama, ulangi aja prosesnya sehingga ini semua bertambah list di sini. Nah, inilah cara mencari interest yang bisa kita target dengan menggunakan audience insight.